Bismillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah dan suami, ana memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS. Mohon nasihat supaya ana lebih yakin dan bisa istiqamah. Syukran. Bismillah, ana izin minum dulu. Nah, ingat bahwa yang wajib memberikan nafkah dalam keluarga adalah suami. 100% kewajiban memberi nafkah itu suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Tuh, pemimpin, suami jadi pemimpin itu karena karunia Allah dan karena dia memberikan nafkah. Jadi ketika seorang lelaki menikah, udah, kalau dulu yang ngasih nafkah bapak ibunya nih, sekarang suaminya yang wajib memberikan nafkah. Jadi ketika seorang istri sudah menikah, sudah. Kalau memang suaminya memberikan nafkah, bismillah, taati suaminya dan surga. Kita taat kepada, kita meninggalkan pekerjaan kita nih karena taat kepada suami. Suami tidak mau dan suami minta kepada istri agar mendidik anaknya, bismillah. Insya Allah Allah akan berkahi. Jangan berpikir, Ustaz, nanti saya kalau diceraikan suami nggak punya pekerjaan. Subhanallah. Orang menikah jangan berpikir cerai. Terkadang orang tua itu nyuruh anaknya sekolah. Nak, kau harus sekolah tinggi, nak. Kau harus bekerja, nak. Nanti kalau diceraikan sama suamimu kau sudah punya pekerjaan. Kawin belum? Kawin belum sudah dipersiapkan untuk cerai. Di situ ketika seorang istri punya pekerjaan, biasanya lebih mudah pisah dengan suaminya. Karena dia mengatakan nggak apa-apa, anak bisa cari makan sendiri. Subhanallah jamaah. Kehidupan rumah tangga ini saling melengkapi. Gak bisa suami jadi istri, istri gak bisa jadi suami. Maka tugasnya udah beda-beda. Kalau sekarang ada yang mengatakan gender itu, para penggiat gender, aktivis gender ya, yang mengatakan ketika wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala hendak memberikan 2 jam bagi wanita hamil atau wanita menyusui agar dia boleh telat ke tempat kerjanya. Itu ditentang oleh para aktivis gender. Kata dia, oh ini termasuk diskriminasi terhadap wanita. Emangnya didik anak itu tugasnya perempuan aja? Tidak, suami juga bertugas didik anak. Iya betul, tapi udah dibagi-bagi tugasnya. Tugasnya suami itu memberikan nafkah. Istrinya ini dijadikan ratu, bukan dijadikan kuli, bukan dijadikan penjaga toko. Subhanallah. Terkadang ada wanita-wanita yang dikatakan, Masya Allah wanita ini bekerja. Kerjanya di hotel atau di restoran. Apa kerjanya? Anda ingat Ustaz Zainal Abidin, dia cerita kerjanya cuma bukakan pintu, monggo. Nanti datang tamu lagi, monggo. Sampai berpuluh-puluh tahun bisanya cuma monggo. Oh kerja saya apa? Monggo kerjanya. Dia berpikir orang kalau di rumah itu tidak bekerja. Dusta dia. Bagaimana seorang istri yang jadi ibu rumah tangga tidak dikatakan bekerja, itu satu kebohongan. Dan ini kedoliman kepada para wanita. Mereka tidak menghargai. Tanyakan kepada umat. Bagaimana Imam Syafi'i bisa menjadi imam? Ibunya. Kita tanyakan presiden-presiden yang jadi presiden. Kemana ibunya? Ibunya yang menyiapkan anaknya. Jadi kembali kepada urusan mereka, wanita-wanita itu. Wanita itu kesian jamaah. Ketika dia harus bekerja di luar, pulang ke rumah masih harus ngurusin anaknya. Gak mungkin si suami nyusuin anaknya, gak mungkin. Perempuan kerja di luar jadi PNS ketika hamil, gak mungkin gantian sama suaminya. Mas, aku kesel mas. Iya, gantian hamilnya gak bisa. Maka di sini rahmat buat para wanita, tugas memberikan nafkah itu kepada suami. Wajib suami. Ketika suami tidak memberikan nafkah, nih si istri boleh minta cerai.
ketika si suami tidak ngasih nafkah. Maka perlu hati-hati. Jadi tadi ini wanita, insya Allah dengan engkau berhenti dari PNS ini, kalau memang harus ngurusin anak dan taat kepada suami, katakan sami'na wa ata'na. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Kata beliau, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang dia sejuk hatimu. Baik karena kecantikannya, baik kecantikan asli atau kecantikan bukan palsu ya, dengan dia bersolek, berdandan ya, itu bikin suaminya senang dengan pakaian-pakaian yang indah. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh tuh perempuan taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha, kalau kau sedang tidak di rumah, maka dia akan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Itulah wanita yang paling baik jemaah. Dan insya Allah dunia ini jangan takut ya, rezeki Allah akan turun.